bahwasanya pendidikan anak-anak adalah prioritas bagi kita bersama. Namun perlu tentu kita cermati apa-apa saja yang perlu kita antisipasi sehingga tidak ada penularan COVID-19, klaster-klaster baru terkhusus di sekolah. Kamis 13 Agustus 2020, pembelajaran tatap muka untuk tingkat sekolah menengah pertama di Kota Padang Panjang diberlakukan. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran BBA Datuk Paduka Malano saat memimpin apel kesiapsiagaan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di lapangan Khatib Sulaiman Bancalaweh pada hari Rabu 12 Agustus 2020. Dalam amanatnya, Wako Fadli kembali mengingatkan kepada para orang tua untuk memastikan menjemput anaknya sepulang sekolah dan pihak sekolah memastikan anak-anak dijemput dan pulang ke rumah dan jangan sampai berkeliaran. Kita tentu memperhatikan perkembangan kasus COVID di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah membaik dan terakhir kita juga sudah di posisi tidak ada lagi yang positif terkena COVID, dan ini tentu kita sikapi permintaan dari orang tua yang mana tentu pendidikan tatap muka ini sangat penting bagi mereka, terkhusus bagi anak-anak kita. Kota Padang Panjang ini mempunyai beberapa pesantren dan ini menjadi pertimbangan bagi kami untuk memulai proses belajar tatap muka walaupun pembelajaran daring dan luring pun juga tetap kita laksanakan. Tim yang terbentuk dalam Satpol PP Damkar, Dishub, dan BPBD akan tersebar di sekolah-sekolah guna memantau dan mengontrol anak-anak bagaimana penerapan protokol COVID di sekolah berjalan. Usai pelaksanaan apel, Wako Fadli dan Wawako Asrul bersama rombongan beranjak menuju SMP Negeri 5 untuk meninjau langsung kesiapan dari sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Martin, jangan main-main dulu. Ya. Kita kan menjaga jarak. Jadi intinya anak-anak masuk steril, keluar steril. Dalam artian dia ke sini tidak bersentuhan dengan orang, dia keluar dijemput oleh keluarganya gitu. Jadi bagaimana guru pun juga jangan sampai, mungkin diingatkan juga kepada guru-guru, mungkin ada yang ke pasar, ke masjid dan lain-lain. Tolong jaga betul karena tanggung jawab beliau bukan hanya untuk yang di rumah saja lagi, termasuk anak-anak ini. Takutnya dia belanja di pasar dan lain-lain kan kurang menjaga kesehatan, dampaknya kan anak. Ini mungkin perlu disampaikan juga.